Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita untuk bisa beribadah pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kita bersyukur sudah selesai, Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit pasal yang kelima sudah selesai. Hari ini saudara dan saya akan masuk ke dalam pasal yang ke-6. Dan pasal 6 ayat 1 adalah pengantar bagi berbagai nasihat Yesus Kristus terkait dengan spiritualitas Kristen. Itu di dalam ayat 2 sampai ayat 4 tentang sedekah. Ini adalah fondasi untuk berbicara mengenai hal berdoa di dalam ayat 5 sampai dengan 15. Lalu ini fondasi juga untuk bicara mengenai kehidupan Kristen dalam berpuasa ayat 16 sampai 18. Artinya Bapak Ibu dan saya sementara bicara mengenai fondasinya. Mari kita baca sama-sama Injil Matius pasal 6 ayat 1 saja. Ini yang akan saudara dan saya renungkan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. 2, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dan kami berdoa kepadamu mengucap syukur untuk segala yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkaulah yang telah memulai kehidupan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, memberi hidup, sehingga kami memiliki kehidupan dan kami boleh ada di dalam ruangan ini pada hari ini. Namun kami bersyukur karena Engkau sendirilah yang juga memberi kehidupan secara spiritual di dalam Kristus. Memberi anak-Mu mati dan bangkit bagi kami, menebus kami sehingga kami memiliki relasi dengan Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur karena Engkau melanjutkan kasih karunia-Mu dengan mengutus Roh Kudus memberi firman dan menolong kami supaya kami hidup di dalam kehidupan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saat ini kami sementara bergumul dengan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang sama itu hadir di tengah-tengah kami, memberi anugerahnya, membuka pikiran kami supaya kami mengerti kebenaran firman dan menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman itu untuk menghasilkan buah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu untuk merenungkan kebenaran firman yang baru saja kami baca. Amin. Bapak Ibu, saya mau membandingkan ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 1 dengan pasal yang ke-5 ayat 20. Bapak Ibu akan melihat seperti ada pertentangan antara ajaran Tuhan Yesus di sana. Bagaimana saudara dan saya hidup di hadapan orang lain. Kalau saudara dan saya lihat di dalam pasal 6 ayat 1 dia bilang begini. Ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Mari bandingkan dengan Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini, Matius 5 ayat 16. 2, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, mari coba sekali lagi kita perhatikan. Ada semacam nasihat yang terlihat seperti berkontradiksi antara ayat yang ke-16, Matius pasal 5. Di situ ada perintah supaya bercahaya di hadapan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatan baiknya kamu. Sekarang di dalam pasal 6 ayat 1 dia bilang jangan lakukan kewajiban agama di hadapan manusia. Apakah ini berarti Yesus sementara melarang saudara dan saya menghidupi kehidupan spiritual di dalam ruang publik sehingga tidak terlihat oleh manusia? Saya kira untuk melihat apa yang menjadi persoalan di sini, kita bisa memahaminya dengan baik. Yang saudara dan saya perlukan adalah memahami kata kuncinya di dalam pasal 6 ayat 1, yaitu kata kewajiban agama. Apa yang dimaksud dengan kewajiban agama? Kewajiban agama di dalam pasal 6 ayat 1 itu mirip dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam pasal 5 ayat 16. Bapak Ibu, ketika bicara mengenai kewajiban agama bagi orang Yahudi pada masa itu berbicara mengenai disiplin spiritual berupa pola hidup yang baik. Sekali lagi, disiplin spiritual berupa pola hidup yang baik sebagai pelayanan kepada Allah yang digerakkan oleh ucapan syukur dan cinta kepada firman. Jadi ini yang Yesus sementara bicarakan. Kewajiban agama sekali lagi berbicara mengenai disiplin spiritual berupa pola hidup yang baik sebagai pelayanan kita kepada Allah yang digerakkan oleh ucapan syukur dan cinta kepada firman yang membuahkan ketaatan. Maka kita bisa pisahkan ini menjadi dua. Kewajiban agama adalah disiplin spiritual atau pola hidup yang baik. Itu sebabnya nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat ada 3 yang disebutkan di situ. Pertama amal, yang kedua doa, yang ketiga puasa. Ini adalah disiplin secara spiritual. Amal mengajar saudara dan saya untuk belajar berkorban. Apa yang kita punya? Kita punya hak untuk menikmati itu. Tapi kita memberikan apa yang menjadi hak kita bagi orang lain, supaya orang lain juga bisa bertahan hidup meskipun kita mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan.
Doa adalah semacam disiplin secara spiritual. Doa berarti saudara dan saya mendisiplinkan diri kita untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Padahal Alkitab bilang roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Kita mendisiplinkan daging kita supaya bersesuaian dengan apa yang dituntut oleh roh Tuhan. Supaya saudara dan saya bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan. Sementara itu ketika saudara dan saya lihat yang ketiga, puasa. Puasa adalah bentuk disiplin Kristen, disiplin spiritual Kristen yang mengajar saudara dan saya untuk menyangkali diri kita. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ini adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang diperintahkan di dalam Alkitab atau diajarkan di dalam Alkitab sebagai pelayanan kepada Allah karena digerakkan oleh ucapan syukur. Efesus pasal yang kedua ayat 10 dia bilang, Allah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru karena dia telah mempersiapkan hal-hal yang baik untuk kita kerjakan. Hal-hal yang baik ini, disiplin secara spiritual ini dikerjakan sebagai pelayanan kepada Allah. Kenapa? Karena kita cinta kepada firman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17. Roh Kudus menginspirasikan firman. Bukan hanya untuk mengajar dan seterusnya. Tapi kalau saudara lihat ayat 17 dia bilang, supaya kita dapat melakukan perbuatan baik yang disediakan oleh Allah bagi kita. Artinya Allah memberi firman. Saudara dan saya mencintai firman, lalu kemudian kita membuahkan ketaatan kepada firman. Apa ekspresi ketaatan itu? Ya disiplin secara spiritual. Maka yang Yesus sementara bicarakan di sini, kewajiban agama adalah tanda kesalehan sejati. Petunjuk kepada hati yang benar. Ini adalah petunjuk bahwa hati seseorang saleh. Dengan demikian Bapak Ibu, apa yang Yesus bicarakan sebagai kewajiban agama sebenarnya merupakan hal yang sangat berharga. Misalnya, Bapak Ibu akan menemukan perintah untuk beramal itu, memberi sedekah. Itu diperintahkan oleh Allah dalam perjanjian lama. Allah beri perintah itu dalam perjanjian lama. Kamu umat Allah harus belajar untuk memberi sedekah. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan bahwa ini diperintahkan bukan hanya oleh Allah secara langsung, tapi Allah titip melalui tulisan para nabi. Para nabi memerintahkannya. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam perjanjian baru, Yesus juga memerintahkannya. Setelah Yesus selesai, para rasul memerintahkannya. Galatia misalnya, Paulus memerintahkan orang untuk memberikan apa yang disebut sebagai sedekah. Sehingga kewajiban agama, disiplin secara spiritual ini adalah hal yang sangat berharga sehingga harus diusahakan. Dan inilah yang dibicarakan di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang ke-16, ayat yang ke-20. Ketika dia bilang kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu bukan bicara hal eksternal. Tapi dia sementara bicara mengenai kualitas esensial yang memang dimiliki oleh orang Kristen, internal maupun eksternal. Pasal yang kelima berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai hati yang saleh. Hati yang saleh menghasilkan karakter yang baik dan kemudian mengarahkan kehidupan yang benar. Seorang penulis mengatakan, hati yang saleh adalah mata air yang baik, yang secara natural, sekali lagi, dia adalah mata air yang baik, yang secara natural dan tidak dibuat-buat. Mengalirkan atau menghasilkan karakter yang agung yang layak untuk dipuji. Kenapa disiplin spiritual itu menjadi sesuatu yang penting? Karena itu adalah karakter yang agung, yang layak untuk dipuji, yang lahir dari hati yang saleh. Dan inilah yang dibicarakan di dalam pasal yang kelima. Saya lanjutkan sedikit. Mengalirkan atau menghasilkan karakter yang agung, yang layak untuk dipuji. Kapan? Pada saat dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Pada saat kita berada di depan atau di belakang orang lain. Pada saat kita ada di dalam kelegaan atau di dalam kesesakan. Karakter yang baik itu secara konsisten muncul. Sehingga tidak mungkin tidak terlihat. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat ini pelan-pelan. Matius pasal 5 ayat 16 dan 20 bicara tentang apa? Bicara tentang karakter Kristen secara esensial. Karakter Kristen secara esensial bukan hanya bicara mengenai disiplin spiritual yang tampak secara eksternal. Tetapi itu dimulai dari dalam hati. Hati yang saleh, yang menghasilkan karakter yang baik, dan menghasilkan hidup yang benar, sekali lagi. Maka dia menjadi mata air yang secara natural, dan sekali lagi Bapak Ibu perlu digarisbawahi, tidak dibuat-buat. Mengalirkan atau menghasilkan karakter yang agung dan layak dipuji. Kapan? Pada saat dilihat ataupun pada saat tidak dilihat. Sebab itu ada satu ayat yang saya suka sekali dan saya kira beberapa penata layan akan sering menemukan saya mengulangi ayat ini. Paulus bilang di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Pertama dia bilang karena itu kami tidak tawar hati. Ayat itu bicara mengenai banyak penderitaan. Maka dia bilang dia tidak tawar hati. Tetapi yang kedua dia bilang kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Perbuatan yang tersembunyi adalah perbuatan yang saudara hanya banyak berani lakukan dalam kamar. Di dalam tempat tersembunyi. Tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau dibawa ke ruang publik kita tidak berani untuk melakukannya.
Perbuatan-perbuatan yang tersembunyi ini pun ditolak oleh Paulus. Artinya Paulus mau menghidupi kehidupan yang saleh, mengekspresikan hati yang saleh itu di dalam tindakan yang benar, kehidupan yang lurus, entah dilihat oleh orang, entah tidak dilihat oleh orang lain. Di mana? Di depan orang atau di belakang orang. Bapak Ibu, mari kita perhatikan yang ini, karena sampai saat ini saya kira saudara dan saya perlu mempertimbangkan bagian ini. Kesalehan itu diekspresikan di depan orang atau di belakang orang. Jadi ini yang dimaksud, ya jangan hanya mau baik, mau saleh ketika orang lihat itu. Saya sampai hari ini tidak mengerti ada orang bisa di depan beda, di belakang beda. Di depan tuh bisa manis sekali, di belakang itu. Tadi pagi saya pakai istilah itu lebih mirip ular beludak itu. Ini adalah kehidupan spiritual yang mengerikan. Anda jumpa dengan dia, Anda ngomong manis sekali. Tapi nanti di belakang, Anda berusaha untuk kemudian menghancurkan dia. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol dengan Vikaris Geras, dia bilang, ya ini persoalan karakter juga. Bapak Ibu kalau saya lagi jengkel atau lagi marah, Bapak Ibu baru sampai di pagar sana, Bapak Ibu lihat muka saya, Bapak Ibu langsung tahu bahwa saya lagi marah. Sehingga saya sulit mengerti, ada orang yang kemudian di depan itu ketemu Bapak Ibu dia begitu manis, lalu kemudian di belakang dia tidak seperti apa yang dia tampilkan di depan. Entah spiritualitas macam apa, tetapi satu kali Vikaris Geras bilang sama saya, coba kamu tuh tata wajahmu itu, supaya kalau marah itu jangan kemudian semua orang tahu bahwa kamu marah. Satu kali saya lagi marah, saya ingat dia, saya naik ke kamar waktu itu kami masih pacaran, saya lagi marah, saya coba untuk senyum, tambah jelek, sehingga saya pikir kayaknya sulit. Tapi satu waktu itu jadi itu antar kelas, jadi di dalam kelas itu ada dosen yang mengajar, kemudian entah saya lupa itu kasusnya, tapi saya begitu marah. Saya keluar dari dalam kelas, begitu saya buka pintu, dosen yang berikutnya mau masuk. Tapi kan wajah saya itu lagi marah kan ya. Pertanyaannya dosennya itu nggak tanya, apakah kamu lagi marah? Bukan, dia langsung gini, kamu marah ya? Karena kami kan buka, saya punya wajah tuh nggak bisa langsung berubah senyum dong. Dia lihat saya lihat dia langsung tanya, kamu marah? Iya Pak. Oh kamu marah sama saya? Oh enggak. Kemudian saya pergi. Tapi dia langsung bilang begini, sorry. Waktu dia bilang sorry, saya balik. Memang Bapak mesti bilang sorry. Dia tanya, kenapa? Saya tidak marah sama Bapak. Bapak bilang bahwa saya marah sama Bapak. Saya tersinggung loh. Kemudian saya pergi. Lalu kemudian, ya habis itu saya lupa. Maksudnya, ya siang ke malam itu kan waktu cukup panjang kan ya. Siang saya marah. Malam saya lupa bahwa saya lagi bikin jengkel dia tadi siang. Malam ada yang namanya evening fellowship. Begitu saya masuk, beliau ada dalam ruangan itu. Dan saya orang pertama yang masuk, dia di situ. Saya langsung bilang, selamat malam Pak. Dia lihat saya, lalu kemudian dia bilang, iya selamat malam. Kamu sudah lupa seluruh peristiwa tadi siang? Saya pikir memang saya lupa Bapak Ibu. Dia yang masih ingat kan. Sehingga kemudian saya bilang, iya saya lupa. Cuman Alkitab bilang marah jangan sampai matahari terbenam Pak. Hari itu, sampai hari ini orang ini kalau salah satu dosen senior di kampusnya kita, kalau dia bergumul, biasanya dia telepon saya duluan. Kami punya relasi cukup dekat, tetapi pernah ada masa yang sedemikian. Salah satu pergumulannya, itu yang Vikaris Geras bilang, ada masa di mana kamu harus membedakan wajahmu itu. Cuman saya sulit. Itu mungkin ini yang membuat saya sulit untuk mengerti, kenapa orang bisa beda di depan dan di belakang. Tetapi begini Bapak Ibu, bahkan nanti sebentar saudara dan saya lihat, Allah menuntut saudara dan saya sama di depan dan belakang. Kenapa? Karena saudara dan saya diminta untuk spiritualitas kita tampak seperti kota yang ada di atas gunung. Maksudnya apa? Karena kita punya hati saleh, maka kesalehan itu muncul dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak bisa dikondisikan. Dia secara konsisten muncul. Di dalam ruang privat kita saleh, di ruang publik kita saleh, di belakang orang kita saleh, di depan orang kita saleh. Tidak ada waktu di mana saudara dan saya tidak menghidupi kehidupan yang saleh. Sehingga bahkan ketika saudara dan saya tidak mau orang lihat kita pun, dia tidak mungkin tidak lihat kita. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Matius pasal yang kelima ayat 16 dan 20 berbicara mengenai satu kondisi yang tidak mungkin tidak terlihat. Saudara dan saya tidak usah datang dengan sengaja mempertontonkan kebaikan-kebaikan kita kepada dia. Aslinya enggak baik, tapi kita mau mempertontonkan kebaikan kepada dia. Enggak. Yang sementara dibicarakan dalam pasal yang kelima adalah karakter esensial yang membuat saudara dan saya punya hati yang saleh itu terekspresi dalam kehidupan yang saleh, kehidupan yang baik entah dilihat ataupun tidak terlihat. Karena terus-menerus demikian, maka orang tidak mungkin tidak melihat saudara dan saya punya kesalehan, entah kita suka untuk menunjukkannya atau kita tidak suka untuk menunjukkannya. Saudara dan saya akan menghidupi kehidupan yang saleh itu secara konsisten, entah orang lain suka atau orang lain tidak suka. Maka dia bilang, kamu punya kesaksian itu adalah kesaksian yang natural, yang tampak seperti kota di atas gunung. Kota di atas gunung itu tidak mungkin nggak terlihat, Bapak Ibu.
Jadi nggak usah orang datang lalu humas. Coba lihat ada kota di atas gunung. Nggak usah. Nggak usah dikondisikan itu. Orang yang lewat di situ langsung tahu ada kota di atas gunung. Ini yang Yesus katakan. Sehingga sekali lagi pasal yang kelima bicara mengenai karakter yang agung dari dalam. Yang harus terekspresi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Allah. Entah di depan orang, entah di belakang orang. Entah dilihat orang, entah tidak dilihat orang. Di dalam kondisi yang disebut sebagai kelegaan maupun di dalam kesesakan. Lalu bagaimana dengan Matius pasal yang ke-6? Ayat 1. Bapak Ibu, Matius 6 ayat 1 adalah sebuah pengakuan daripada Yesus Kristus bahwa disiplin rohani, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang baik yang dia perintahkan itu memang agung dan berharga. Sekali lagi, ini adalah sebuah pengakuan bahwa disiplin rohani adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak untuk dipuji dan dihargai. Maka ada perintah Alkitab supaya saudara dan saya memperjuangkannya. Dengan demikian, kalau saudara dan saya lihat ada orang lain berjuang di dalam kekudusan misalnya, ya saudara dan saya harusnya lihat itu sebagai contoh yang baik supaya kita ikut berjuang bersama-sama dengan dia. Yang sering kali terjadi di dalam masyarakat atau bahkan di dalam gereja adalah ketika ada orang berjuang untuk hidup saleh malah dinyinyirin. Ih, sudah mau jadi kayak malaikat dia. Apakah dia nggak sadar bahwa dia orang berdosa? Lah dia sementara berjuang untuk itu. Harusnya saudara dan saya mengapresiasi itu. Kristus mengapresiasi kesalehan. Sehingga mau tidak mau, saudara dan saya harus menghidupi disiplin rohani yang dimana kita mengejar apa yang disebut sebagai kesalehan. Ketika orang lain menghina itu, kita tidak perlu minder kok. Kenapa? Allah memerintahkan itu. Dan ketika saudara dan saya melihat orang lain menghidupi itu, ya kita lihat ini sebagai sesuatu yang memang harus diperjuangkan sesuai perintah Tuhan dan bukan sesuatu yang layak untuk dihina. Kenapa? Karena ini agung. Kenapa? Karena Kristus bilang ini adalah sesuatu yang berharga nanti. Pasal 3 sampai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-18. Isinya adalah perintah untuk melakukan semua ini. Tetapi pada saat yang sama sambil memberi perintah dia bilang, karena ini agung. Karena ini adalah sesuatu yang berharga. Hati-hati. Ada bahaya di sana. Agung memang, mulia memang, harus dikejar memang. Tetapi hal-hal yang agung dan mulia ini senantiasa terancam oleh bahaya kemunafikan. Kenapa? Karena dia mulia dan agung, maka sangat mudah untuk dipalsukan. Kata yang dipakai di dalam ayat yang kedua tentang munafik itu kata yang klasik sering disebutkan hypocrites. Itu bicara mengenai topeng yang biasa dipakai oleh para pemain para pemain sandiwara pada masa itu. Ketika dia naik ke atas panggung, kalau dia pakai topeng itu Bapak Ibu, meskipun dia lagi sedih, tapi kalau topeng itu senyum, mulai dari awal sampai akhir, saudara akan melihat dia tersenyum. Tetapi itu adalah sesuatu yang tampak di depan. Saya sebut itu sebagai panggung depan. Panggung belakangnya itu nggak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ketika dia memainkan peran itu, dia sementara menangis karena hatinya berduka cita. Topeng itu tersenyum, mungkin saja dia sementara marah. Sehingga inilah yang disebut sebagai hypocrites, topeng. Hal-hal yang agung, Bapak Ibu, bisa dijadikan sebagai topeng, sebagai alat untuk mendapatkan pujian dan penerimaan dari orang lain. Inilah yang diperingatkan oleh Yesus Kristus. Yesus tidak mau hal-hal yang agung ini Bapak Ibu dan saya lakukan tetapi tidak lahir dari hati atau karakter yang ada di dalam. Ini yang saya bilang, sulit bagi saudara dan saya sebenarnya jadi Kristen untuk menghidupi panggung depan dan panggung belakang yang berbeda. Ketika saudara dan saya menghidupi panggung depan, panggung belakang berbeda, ini disebut sebagai kemunafikan. Hal-hal yang agung yang dilakukan hanya di panggung depan, bukan di panggung belakang, merupakan hal-hal yang tidak lahir dari hati, tidak lahir dari karakter. Sehingga dia hanya muncul ketika saudara dan saya butuh. Ketika kita butuh menghidupi hidup yang saleh di depan orang, ya kita menghidupi hidup yang saleh. Ketika saudara dan saya sudah ada di dalam kamar, kelihatannya sudah tidak butuh orang lain, maka kita meninggalkan kesalehan itu. Ketika saya ada bersama dengan Pak Hendrik, saya tampil sangat baik. Karena dia seorang pengurus. Tetapi ketika saya bersama dengan keluarga saya mungkin tidak tampil lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Sama. Ketika saudara dan saya bersama dengan Bapak Ibu berhadapan dengan si A, saudara dan saya juga bisa harusnya berhadapan dengan cara yang sama ketika kita ada di belakangnya dia. Jika tidak, maka saya pernah sampaikan di sini mengenai politisi Machiavellian. Machiavelli bilang, politisi yang kompeten adalah politisi yang harusnya beragama dan baik. Tapi politisi yang beragama dan yang baik hati itu biasanya nggak tahan lama. Jadi orang kalau mau berkuasa tahan lama itu jangan terlalu beragama, terlalu baik.
Persoalannya pada masa itu dia menulis pada zaman di mana orang-orang itu masih cukup dekat dengan agama. Maka dia bilang politisi kalau mau tahan lama, paling tidak dia harus tampak beragama dan tampak baik. Jadi aslinya boleh loh, saudara itu punya agama dan jadi orang baik. Tetapi ini nggak tahan lama. Maka yang dibutuhkan oleh seorang politisi yang kompeten adalah tampak beragama dan tampak baik. Kenapa? Karena masyarakat memang mudah ditipu. Yesus kelihatannya mengandaikan hal yang sama. Karena ini agung, karena ini mulia, maka ketika orang melakukan hal-hal yang agung dan mulia, saudara dan saya sudah tidak peduli lagi apa yang ada di dalam sana. Saudara dan saya hanya peduli kepada apa yang kelihatan. Kalau dalam dunia politik saya sering bilang, ya kadang-kadang dengan politisi persoalan terbesar itu bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang didiamkan kan ya. Itu sama seperti saudara dan saya punya hidup secara spiritual. Persoalan terbesar itu bukan apa yang saudara dan saya ceritakan di dalam pelayanan, bukan apa yang saya khotbahkan di atas mimbar ini. Biasanya nggak ada masalah di situ, apalagi kita di reform ya, dipaksa untuk baca, dipaksa untuk susun khotbah. Jadi kelihatannya masalah terbesar itu bukan apa yang disampaikan di atas mimbar ini, tetapi apa yang terjadi setelah selesai seluruh proses di dalam ibadah ini. Kristen bisa tampak saleh, tampak sangat rohani. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, persoalan terbesar yang Yesus bicarakan bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang ada di dalam hati. Matius pasal 6 ayat 1 adalah sebuah perintah untuk mewaspadai kesalehan yang palsu. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 1 adalah perintah untuk mewaspadai kesalehan yang palsu dan mengejar kesalehan yang sejati. Jangan munafik. Yesus seolah-olah memberi parameter, alat ukur bagi kita untuk melihat kesalehan yang asli dan kesalehan yang palsu. Cuman sebelum saya ngomong mengenai 2 poin terkait dengan alat ukur yang Yesus berikan ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Yesus kasih parameter atau alat ukur itu untuk mengukur diri, bukan mengukur orang lain. Jadi habis belajar ini, Bapak Ibu jangan kemudian berusaha untuk lihat, ini Pak Adolf ini kira-kira salehnya asli atau enggak. Karena alat ini atau prinsip ini adalah prinsip untuk mengukur hati kita, bukan mengukur orang lain. Ini adalah prinsip yang diberikan supaya kita waspada terhadap hati kita, bukan terhadap hati orang lain. Kan Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa tahu isi hati orang. Sehingga sekali lagi dia minta kita kejar kesalehan, tapi perhatikan 2 prinsip kesalehan yang dia ajarkan ini, dan saudara pakai itu untuk mengukur diri kita. Lihat hati kita, mengawasi dan menjaga hati kita. Nah, mari kita mulai lihat 2 prinsip ini. Kesalehan atau spiritualitas yang sejati, itu tidak menghindari disiplin secara spiritual. Sekali lagi, dia tidak menghindari disiplin secara spiritual. Tetapi dia melaksanakan disiplin spiritual yang agung itu dengan motivasi yang benar, yaitu memuliakan Allah, bukan kepentingan diri. Ini prinsip yang pertama. Dia tidak menghindari disiplin secara spiritual. Biasanya kita akan bilang yang penting hati. Lalu kemudian kita punya hidup itu melukai orang lain. Kita punya hidup mendukakan orang lain. Tapi habis itu ketika orang tanya, kan yang penting hati. Saudara dan saya melayani, kita tidak tata baik-baik. Yang penting hati kita siap untuk melayani. Bapak Ibu, ini kan Depok ini nanti bulan September ya. Itu mulai persiapan hati penata layan dan kita sudah akan berlakukan aturan bahwa PA dan PD itu rutin. Bukan lagi hanya kalau selama ini kan hari Minggu mau melayani ya minggu ini. Cikarang mulai hari ini nih. Hari ini mereka sudah mulai persiapan hati penata layan, artinya mulai minggu ini mereka sudah akan menjalankan aturan main itu. Nah, menarik, beberapa minggu yang lalu di Cikarang tuh ada pertanyaan ini. Seberapa rutinkah rutin itu, Pak? Ini kan pertanyaan yang sangat filosofis kan ya. Sehingga waktu saya balas WA-nya, saya tanya, seberapa rutinkah makan itu, Pak? Kan Anda makan rutin kan ya? Rutin itu seberapa rutinkah makan itu? Lalu dia bilang, saya makan 3 kali sehari. Itu rutin menurut Anda? Artinya normalnya sedemikian kan? Dia bilang, iya, oke. Kalau begitu mari kita mulai dengan prinsip yang normal. Saya mau tanya, kalau Anda melayani, belajar, dan berdoa, itu normal atau tidak normal? Dia jawab, normal. Kalau itu normal, maka lakukan sebagaimana seharusnya. Bagi saya, rutin berarti belajar secara terus-menerus dan berdoa secara terus-menerus. Tetapi kan waktu makan tuh ada masa di mana saudara dan saya puasa kan? Dalam kondisi tertentu, saudara memutuskan untuk memutus tali yang rutin tadi itu. Ada masa di mana saudara dan saya kan tidak bisa lagi misalnya ikut PD atau dalam kondisi tertentu. Maka kemudian tinggal kasih tahu dan enggak. Sehingga saya bilang kalau ditanya seberapa rutinkah rutin itu, kamu bisa belajar dari pertanyaan ini. Seberapa rutinkah Anda makan?
Kalau itu normal, berarti pikirkan, jangan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak normal, sehingga kemudian terlalu banyak pertanyaan tentang itu. Lihat ini sebagai memang ini sesuatu yang seharusnya. Kalau kamu melayani dan tidak belajar, kamu melayani dan tidak berdoa, itulah kondisi yang tidak seharusnya. Ada masa memang kita melakukan yang tidak seharusnya, tetapi sudah seharusnya, secara rutin saudara dan saya melakukan yang seharusnya. Kan kita tidak bisa bilang, yang penting pelayanan itu hati. Nggak tahu apa-apa juga nggak apa-apa. Yang paling penting hati. Saya kira saudara akan menolak hal itu kan? Berdoa nggak perlu berdoa Pak. Yang paling penting itu hati. Berdoa itu bagian dari disiplin spiritual. Belajar adalah bagian dari disiplin secara spiritual yang Allah perintahkan di dalam Alkitab. Saudara mesti ingat ini, kesalehan atau spiritualitas yang sejati tidak menghindari disiplin spiritual yang kelihatan karena dengan alasan karena yang penting itu hati Pak. Enggak. Tetapi di dalam melaksanakan disiplin spiritual yang kelihatan dan yang agung itu, Allah menuntut motivasi yang benar, yaitu melakukannya demi kemuliaan Allah, bukan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu masih ingat Kolose pasal 3 ayat 23? Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Artinya ketika saudara dan saya melakukan disiplin secara spiritual, lakukanlah itu. Saudara dan saya menghidupi kesalehan yang sejati. Saudara lakukan itu dengan gairah, bukan dengan keluhan. Kalau belajar, kalau berdoa, jangan sambil mengeluh. Tiap kali mau berdoa, aduh jam doa lagi. Saya pernah sharing di sini, Stefani itu. Setiap kali kalau kami mau berdoa, kalau sudah menuju kepada tengah malam, lalu kami mau tidur, itu kan harus berdoa sama-sama tuh. Ada satu kewajiban, mau tidur berdoa sama-sama. Begitu mau berdoa, dia akan bilang, Stefani saja yang berdoa. Kenapa? Karena itu akan doa menjadi doa yang sangat singkat. Tuhan terima kasih, kami sudah sangat lelah, Papa sudah capek, Mama sudah capek, Stefani juga, kami mau tidur. Amin. Singkat sekali, hanya dalam beberapa detik. Awal-awalnya kami tidak mengerti. Sehingga dia bilang, Stefani saja yang berdoa. Wah senang dong ya. Biasanya berdoa dipaksa. Kali ini dengan rela, dengan penuh gairah. Dia bilang, saya akan berdoa. Tapi begitu berdoa dia singkat. Dan saya perhatikan, tiap kali kalau malam mau tidur dan dia bilang, saya yang berdoa. Maka doa itu akan jadi sangat singkat. Maka ada satu waktu dia bilang, Stefani yang berdoa. Saya bilang, enggak. Mama yang berdoa, karena Mama biasa berdoa paling lama. Begitu bilang Mama yang berdoa, dia komplain. Stefani aja enggak, Mama. Stefani aja enggak, Mama. Bapak Ibu akan lihat selama Vicaris Grace berdoa, Stefani itu akan gini. Dia sudah enggak berdoa. Tidak ada gairah. Yang saudara dan saya temukan adalah komplain. Tetapi kalau saudara dan saya menghidupi apa yang disebut sebagai kesalehan yang sejati, spiritualitas yang sejati, hal-hal lahiriah yang agung dan mulia itu dilaksanakan dengan motivasi yang benar, yaitu kemuliaan Allah, maka saudara harusnya melakukannya dengan gairah, bukan dengan keluhan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ini penting? Karena pada saat manusia dicipta, sebenarnya manusia diciptakan sama dengan binatang, sekaligus berbeda dengan binatang. Mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua. Biasa ada yang bilang manusia diciptakan itu berbeda dari binatang. Enggak. Anda dan saya kalau lihat sejarah penciptaan, manusia dan binatang diciptakan dengan cara yang sama. Kejadian pasal yang kedua. Yang pertama kita baca ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7 kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia dibentuk dari debu tanah, Allah hembuskan nafas, maka dia jadi makhluk hidup. Mari sekarang kita lihat Kejadian 2 ayat 19. 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Bapak Ibu, ini cerita yang sederhana untuk menunjukkan bahwa sama-sama diciptakan dari debu tanah kok. Itu sebab kalau saudara lihat binatang, lihat manusia, kadang-kadang ada banyak sekali persamaan. Tidak heran. Alkitab memberi petunjuk bahwa ketika Allah menciptakan mereka, saya pakai istilah dengan bahan dan dengan cara yang sama. Allah membentuk dari debu tanah. Di dalam sejarah filsafat itu salah satu orang yang tulis paling banyak mengenai banyak bidang ilmu termasuk biologi itu adalah orang yang namanya Aristoteles. Setelah dia meneliti mengenai binatang, dia bilang ada banyak sekali persamaan antara binatang dan manusia. Tetapi setidaknya ada dua perbedaan. Yang pertama dia bilang itu manusia disebut sebagai zoon politikon. Makhluk politik atau binatang yang berpolitik. Bapak Ibu akan ketemu binatang berkelompok tapi binatang tidak melakukan pemilihan umum. Kenapa? Karena dia bukan makhluk politik.
Yang kedua, manusia itu disebut sebagai anima rasionale, binatang yang rasional. Sebab itu saudara saya akan menemukan manusia belajar. Ada keunikan-keunikan pada manusia, tetapi di titik yang sama, saudara akan melihat ada begitu banyak persamaan antara manusia dan binatang. Tapi kemudian cerita ini mengatakan apa yang berbeda. Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Biasanya ketika saudara dan saya memahami ini, Allah menghembuskan nafas kepada tanah itu dia jadi makhluk yang hidup, yang saudara dan saya bayangkan adalah bios. Bios berarti kehidupan secara biologis. Enggak. Kenapa? Karena binatang itu ketika diciptakan oleh Allah dari debu tanah, dia hidup juga kan ya secara biologis tanpa harus mendapatkan hembusan nafas Allah. Manusia ketika dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafasnya sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, itu pertama-tama penekanannya bukan kehidupan secara biologis, tetapi kehidupan secara spiritual. Itu berarti ketika Allah menghembuskan nafas kepada dia, wajah pertama yang dia lihat sebagai makhluk hidup, siapa? Begitu dia jadi makhluk hidup, dia hidup, tanah itu jadi makhluk hidup, seperti saudara dan saya. Wajah pertama yang dia lihat, wajahnya siapa? Wajah Allah, bukan wajahnya Hawa. Yang kedua, relasi pertama yang dimiliki oleh manusia ketika dia menjadi makhluk yang hidup, relasi dengan siapa? Relasi dengan Tuhan yang menciptakan dia. Karena ketika dia diciptakan oleh tangan yang besar dan agung itu. Begitu hembusan nafas itu datang, begitu dia menjadi makhluk yang relasional, sama seperti Allah kita adalah Allah yang relasional. Relasi pertama yang dia miliki bukan dengan Hawa, tetapi dengan Allah. Saudara, melihat wajah Allah sebagai pandangan yang mula-mula dan yang pertama. Memiliki relasi yang pertama dengan Allah di dalam Taman Eden pada saat dia hidup sebagai makhluk yang hidup. Itulah kenikmatan hidup dan sukacita utama di dalam Taman Eden. Sebab itu kesalehan yang palsu, Bapak Ibu dan saya bisa definisikan sebagai kesalehan yang dilakukan dalam disiplin tetapi dilakukan dengan keluhan karena saudara dan saya tidak menikmati relasi dengan dia. Ini palsu. Kesalehan sejati itu lahir dari apa yang disebut sebagai sukacita surgawi yang Allah taruh dalam hati kita dengan ucapan syukur menjalani kehidupan yang terlihat begitu kaku itu. Saudara akan menemukan, kalau saudara pergi ke sekolah teologi, saudara akan berjumpa dengan dua macam mahasiswa teologi. Ada macam mahasiswa teologi yang pertama, yang ketika dia melewati segala macam proses dan kesulitan itu, saudara tetap masih bisa ketemu dia tersenyum dan sukacita di situ. Macam mahasiswa teologi yang kedua adalah dari awal sampai akhir itu mengeluh. Apalagi mereka kalau sudah punya salah satu tantangan, ya ini ada satu di sini, saudara yang sudah punya pengalaman kerja, Tuhan berkati dengan berbagai macam cara, lalu saudara harus tinggalkan itu, masuk ke dalam sekolah teologi dan semua kemewahan, keindahan yang pernah saudara nikmati itu harus ditinggalkan. Banyak yang masuk dengan sukacita, pada akhirnya gagal di tengah jalan karena mereka kehilangan sukacita. Mereka gagal menikmati relasi dengan Tuhan mereka di tempat yang paling baik. Saya biasa khotbah kepada mahasiswa, saya bilang hati-hati, jangan sampai Anda jadi hamba Tuhan, mati seperti tikus mati di lumbung. Kami mau mempersiapkan khotbah untuk bisa menikmati kehidupan spiritual yang baik. Kadang-kadang itu kami harus pergi, saya dan Vikaris Grace itu 2 minggu sekali minimal. Kami kadang-kadang pergi ke STTRI cari buku supaya kami bisa baca-baca. Mahasiswa STT itu dia tinggal cuma 1 lantai dari perpustakaan. Sehingga saya bilang kalau kamu punya pertumbuhan spiritual tidak terjadi. Kamu seperti tikus yang mati di lumbung itu. Tapi banyak yang kemudian mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka sulit untuk melihat bahwa kehidupan spiritual yang sejati itu bukan khotbah di mimbar. Itu bagian daripada disiplin secara spiritual. Tetapi kehidupan spiritual yang sejati mungkin itu dimulai dari dalam kamar ketika dia menikmati relasinya dengan Tuhannya. Bapak Ibu, kesalehan yang palsu membuat saudara dan saya menjalani hidup di dalam keluhan, tanpa ucapan syukur dan tanpa cinta kepada Allah. Dan ini akan membuat saudara dan saya menjadikan Allah dan hukum-hukumnya hanya sebagai alat. Maka Tuhan Yesus bilang, hati-hati, jangan sampai kamu jalani kewajiban-kewajiban agama yang sesuai dengan hukum Tuhan itu di depan orang supaya kamu dapat pujian. Artinya kamu mau memanfaatkan Allah dan perintah-perintahnya untuk pujian bagi dirimu. Di titik ini, saudara dan saya harus lihat inilah penyembahan berhala. Saudara dan saya menempatkan diri kita pada posisi yang lebih tinggi dari Allah. Allah itu hanya menjadi alat untuk melayani kita. Hukum-hukumnya hanya menjadi alat untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan kita. Ketika Allah dan hukum-hukumnya hanya menjadi alat bagi saudara dan saya untuk mendapatkan kepentingan kita, pada saat itu saudara sementara menduduki tahta Allah dan menurunkan Allah pada posisi yang sangat rendah. Dia hanya ada pada level alat. Ini disebut sebagai penyembahan berhala. Yang kedua, Bapak Ibu, kesalehan sejati, spiritualitas yang sejati. Bukan kesalehan yang tersembunyi dari mata manusia.
Ada orang yang membayangkan, disuruh berdoa. Enggak, saya enggak mau berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, jangan melaksanakan kewajiban agamamu di hadapan semua orang. Jadi saya enggak mau berdoa di depan orang. Saya mau berdoa dalam kamar. Udah jujur aja kalau enggak mau berdoa. Enggak usah cari-cari alasan. Kenapa? Karena kesalehan dan spiritualitas sejati itu bukan kesalehan yang tersembunyi dari mata manusia. Kesalehan atau spiritualitas yang sejati itu dapat dilakukan di depan manusia, tetapi tidak mencari perhatian, pujian, dan penerimaan orang lain. Ini yang Yesus sementara bicarakan. Anda lakukan aja itu di depan orang. Kalau mau berdoa, berdoa. Kalau lagi puasa orang tanya, kok capek, kamu puasa ya? Jangan bilang enggak. Memang gue juga enggak usah datang, saya lagi puasa. Salah juga itu. Tetapi kalau orang tanya, lagi puasa jangan bikin dosa baru. Enggak, saya lagi enggak puasa. Ditawarin makan enggak? Kenapa puasa? Enggak. Kenapa? Sakit? Enggak. Lalu apa? Kan harus ada alasan yang benar juga. Hanya karena tidak boleh mengakui di depan, enggak, bukan itu. Tuhan tidak melarang saudara dan saya menghidupi kehidupan yang saleh di depan mata manusia. Tetapi ketika saudara menghidupi kehidupan yang saleh di depan mata manusia, jangan melakukan itu dengan tujuan untuk mencari perhatian mereka, mendapatkan pujian dari mereka, atau memperoleh penerimaan dari mereka. Jika saudara menjalani disiplin secara spiritual untuk mendapatkan perhatian orang lain, pujian daripada mereka dan penerimaan mereka, saudara dan saya akan terjebak di dalam pemberhalaan yang lain. Kita memberhalakan orang lain. Kalau yang pertama, kita melakukan itu demi mendapatkan pujian, prinsip pertama akan membuat saudara dan saya terjebak dalam pemberhalaan terhadap diri. Yang kedua, saudara dan saya bisa terjebak di dalam pemberhalaan terhadap orang lain. Kita memberhalakan orang lain ketika saudara dan saya sangat ingin, sangat berharap, sangat peduli dengan penerimaan sesama yang melihat kesalehan kita itu. Tapi mereka nggak bisa lihat hati sebenarnya. Ada banyak orang yang uring-uringan ketika dia hidup baik, hidup benar, lalu kemudian tidak mendapatkan perhatian dari orang lain. Orang lain tidak menghargai hal baik yang dia lakukan. Kemudian saudara dan saya begitu marah. Apakah ini spiritualitas yang sejati? Seharusnya tidak. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hidup dalam tradisi, termaksud kita dengan tradisi reform secara umum, kemudian tradisi gereja di dalam konteks GRI, kadang-kadang kan ini bisa kemudian jadi masalah ini. Kalau memang ini yang kita inginkan. Kadang-kadang ada masa di mana saudara sudah lakukan yang terbaik, tetapi orang melihat dari sudut pandang yang lain dan kemudian mengatakan belum cukup. Satu kali Bapak Ibu, semua hamba Tuhan itu biasa kalau sudah sampai di master class, dia punya khotbah itu pasti khotbah yang paling baik. Kenapa? Karena itu kan semua sisa yang pendengarnya adalah hamba Tuhan yang lain, tambah kalau ada Pak Tong di situ. Biasanya itu khotbah pamungkas selama minggu itu. Kalau ada 3 khotbah dia akan pikir yang paling baik itulah yang dia khotbahkan. Kami pakai istilah recycle. Itu dipersiapkan, diatur ulang, kemudian dikhotbahkan. Itu sangat normal itu Bapak Ibu. Ketika satu kali saya diminta untuk khotbah, saya khotbah lalu kemudian saya siapkan baik. Lalu setelah sudah selesai khotbah, Potong punya pertanyaan 2. Pertama, kamu berapa jam siapkan khotbah ini? Saya bilang kalau dihitung dari masa persiapan, waktu khotbah ke jemaat, itu sekian jam. Lalu tambah mendekati kepada hari Sabtu, khotbah di sini sekian jam. Jadi kira-kira sekian jam. Itu sebenarnya bagi saya cukup panjang waktu itu. Lalu kemudian dia bilang ini khotbah yang baik, Tama. Tapi kamu akan jadi hamba Tuhan yang celaka kalau kamu punya khotbah terus begini. Saya kaget. Lalu dia bilang begini, belajar bahwa semua orang yang Tuhan kasih kapasitas itu harus mempertanggungjawabkan kapasitas. Saya lihat kamu belum kasih yang paling baik. Wah, saya jengkel sebenarnya. Berjam-jam. Hari Jumat malam menuju kepada Sabtu pagi, saya itu hampir nggak tidur. Lalu kemudian dia bilang, kamu tidak maksimal. Tapi setelah saya pulang, saya pikir-pikir, ada banyak aspek yang penting yang saya nggak angkat. Bagi saya, memang itu khotbah tidak maksimal. Tapi saudara bisa lihat ya, segala sesuatu yang kemudian dipersiapkan dengan sangat baik, hasilnya bukan apresiasi, tetapi jawaban yang seperti itu seringkali mengecewakan. Jika penerimaan dari orang lain yang menjadi harapan, menjadi keinginan, dan kita sangat mengharapkan itu, maka mungkin habis itu, hari Minggu Bapak Ibu akan ketemu saya khotbah marah-marah. Kenapa? Karena ya sudah tidak peduli lagi. Harusnya yang di sana terima, yang di sini mau terima, mau enggak terserah gitu. Saudara, saya akan terjebak di dalam pemberhalaan kepada orang lain jika sekali lagi sangat menginginkan, sangat mengharapkan dan sangat peduli dengan penerimaan sesama yang melihat kesalehan tanpa melihat hati. Tetapi saudara dan saya tidak peduli kepada Allah yang melihat hati dan tidak dapat ditipu. Kemunafikan.
Beda di ruang privat dan di ruang publik. Beda antara isi hati dengan tindakan. Beda antara di depan dan di belakang. Itu hanya menghasilkan penerimaan orang lain kepada saudara. Tetapi itu mengekspresikan ketidakpedulian, sekali lagi, terhadap Allah yang melihat hati. Seolah-olah saudara dan saya menganggap Allah itu bisa ditipu. Pada saat itu saudara dan saya memberhalakan orang lain karena dia dianggap lebih penting daripada Allah. Banyak orang di dalam dunia ini hidup sebagai orang-orang yang insignifikan, bahkan merendahkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai kesalehan yang sejati, yang dikejar adalah signifikansi diri. Saudara, kalau saudara mengejar signifikansi diri, itu hanya petunjuk saudara dan saya tidak signifikan. Kalau kita sudah ada pada orang hanya bisa berusaha naik ke atas kalau dia ada di bawah. Kalau dia sudah ada di puncak, dia mau ngapain lagi? Bisa tangkap maksud saya? Sehingga kalau kita berusaha untuk menjadi signifikan, itu hanya petunjuk paling jelas bahwa kita ini insignifikan. Ketika saudara dan saya mengejar, sekali lagi, mengejar kepedulian orang lain dan tidak peduli kepada kesalehan yang saleh, itu hanya kesalehan yang sejati, itu hanya menunjukkan kita orang-orang yang insignifikan. Tanpa sadar kita sementara merendahkan diri kita. Kita pikir kita sementara membawa diri kita ke puncak, tapi tidak. Saudara dan saya sementara merendahkan diri kita. Kenapa? Saudara, secara spiritual, mengejar signifikansi dan kepuasan hati melalui pengakuan orang lain, pujian dan penerimaan orang lain. Itu memberi petunjuk bahwa saudara dan saya tidak puas terhadap penerimaan Allah. Tadi, teks yang tadi kita baca itu, dibilang, dulu kamu bukan umat Allah. Pak Hendrik tadi ajak kita baca dari Petrus ya. Dulu kamu bukan umat Allah. Artinya dulu kamu orang luar. Kamu adalah orang-orang hukuman. Tetapi sekarang kamu adalah imamat yang rajani. Lalu kemudian dia bilang, kamu telah dibawa dari kerajaan kegelapan menuju ke dalam kerajaan yang terang. Ini mengekspresikan apa yang disebut sebagai sambutan Allah dan penerimaan Allah. Masih belum cukupkah itu? Apakah penerimaan Allah di dalam Kristus yang mati dan membawa saudara dan saya kepada dia itu masih belum cukup? Sehingga saudara dan saya harus mengejar penerimaan orang lain dan pujian daripada orang lain. Jika ini terjadi, inilah berhala yang sesungguhnya. Penerimaan sesama lebih bermakna daripada penerimaan Allah. Kalau saudara sudah lahir baru, cukuplah. Mungkin saudara dan saya bisa bilang, tapi saya memang sudah puas dengan kehadiran Allah dalam hidup saya. Saya tidak cari-cari penerimaan manusia. Jika itu benar, puji Tuhan. Tapi mungkin saya bisa tanya, kalau memang sudah puas dengan penerimaan Allah, tidak cari penerimaan manusia, kenapa kita masih munafik? Kalau saudara dan saya masih munafik, itu jelas. Meskipun kita bilang, saya tidak pernah cari penerimaan manusia, karena saya puas dengan penerimaan Allah. Tapi pakai alat ukur ini. Lalu kalau saudara dan saya menemukan, ada yang di dalam hati kita itu lebih menekankan, lebih puas jika memperoleh penerimaan dari manusia, jelas itu munafik. Kalau ini munafik, maka Bapak Ibu dan saya sementara membuktikan bahwa sebenarnya kita tidak puas dengan penerimaan Allah. Saya mau tutup dengan beberapa kesimpulan ini. Kesalehan atau spiritualitas yang sejati, itu bebas dari berhala. Ini kesimpulan yang pertama. Kesalehan sejati, spiritualitas sejati, bebas dari berhala. Karena lahir dari kasih kepada Allah. Lahir dari ucapan syukur saudara dan saya kepada Allah. Lahir dari motif untuk memuliakan Allah. Kalau seandainya saudara mengasihi Allah, bersyukur kepada Allah dan mau memuliakan dia, maka saudara bebas dari berhala. Ini spiritualitas yang sejati. Yang kedua, spiritualitas yang sejati melibatkan disiplin rohani atau disiplin spiritual yang dilakukan atau dihidupi dengan penuh gairah dan cinta di depan orang atau di belakang orang. Bukan dengan persungutan dan perhitungan. Spiritualitas yang sejati sekali lagi melibatkan disiplin rohani dan spiritual. Jadi jangan mengabaikan dimensi yang kelihatan. Tapi ini dilakukan dan dihidupi dengan gairah karena cinta kita kepada Tuhan. Bukan dengan persungutan dan perhitungan. Yang ketiga, spiritualitas yang sejati selalu menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya. Spiritualitas yang sejati akan membuat saudara dan saya sadar bahwa kita adalah ciptaan. Kalau kita ciptaan, maka kita hanya alat di tangan Allah untuk melayani Allah dan kemuliaannya. Jika saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya sementara menghidupi spiritualitas yang sejati, kesalehan yang sejati itu akan membuat saudara dan saya sadar bahwa ketika Allah mencipta kita, kita melayani dia untuk melayani dia dan kemuliaannya melalui apa? Melalui pelayanan kita kepada sesama. Maka spiritualitas yang sejati itu tidak akan membuat saudara dan saya menjadikan Tuhan dan sesama sebagai alat bagi diri kita. Dia selalu menempatkan manusia pada posisi yang seharusnya. Dan saya mau tutup dengan ini, Bapak Ibu.
Bagaimana dengan Yesus Kristus yang memerintahkan kesalehan yang sejati? Yesus adalah teladan dan sumber daripada kesalehan sejati. Selama dia hidup, dia menjalani disiplin rohani dan kesalehan yang ketat. Yesus yang kita punya. Sekali lagi, dia itu Tuhan. Tapi ketika dia jadi manusia, dia menjalani disiplin rohani yang sangat ketat. Ketika dia menjadi manusia, dia menghidupi kesalehan yang sejati. Dan kesalehan itu terekspresi sekali lagi di dalam disiplin rohani yang sangat ketat. Saudara menemukan dia berpuasa 40 hari. Saudara menemukan bahwa dia seringkali menarik diri dari keramaian untuk apa? Untuk berdoa. Saudara menemukan bahwa hatinya seringkali tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berbelas kasihan. Meskipun dia adalah pribadi yang katanya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia tidak punya apa-apa. Tapi tidak memiliki apa-apa pun, dia masih berbelas kasihan. Kehidupan spiritualnya, kesalehannya itu terekspresi di dalam disiplin rohani yang sangat ketat. Yesus Kristus hidup tanpa berhala. Karena semuanya dilakukan dengan cinta dan gairah untuk melayani Tuhan. Yohanes bilang, kamulah yang harus baptis saya. Bukan saya yang baptis kamu. Tapi Tuhan Yesus bilang kita harus melakukan ini. Supaya firman Allah tergenapi. Nggak ada berhala di dalam hidupnya dia. Ketika Yesus melayani di dalam dunia, dia menghidupi spiritualitas yang sejati. Dia menghidupi disiplin rohani yang sangat baik. Sehingga dia menempatkan dan mengembalikan manusia pada posisinya. Di tengah-tengah kebudayaan yang merendahkan perempuan, saudara menemukan Yesus menerima para perempuan. Ada di sekelilingnya dia. Di tengah-tengah kebudayaan yang merendahkan anak-anak sebagai orang yang tidak punya hak di dalam komunitas, Yesus bilang jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Di tengah-tengah kebudayaan yang menyingkirkan pelacur dan pemungut cukai, Yesus menjadikan mereka sebagai teman untuk berbicara, teman untuk berdiskusi dan menarik mereka kembali masuk ke dalam kerajaan Allah. Menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Ketika Yesus berhadapan dengan Nikodemus yang sangat dihormati oleh masyarakat, Yesus bisa berbicara dengan sangat keras untuk menempatkan Nikodemus pada posisi yang seharusnya. Ketika berhadapan dengan manusia, Yesus mengasihi mereka tanpa memberhalakan mereka. Inilah spiritualitas yang sejati. Yesus menghidupi spiritualitas yang sejati. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 1. Kalau kamu, dia bilang begini. Mari kita lihat sebentar ayat 1 dan kita tutup dengan ini ya. Matius pasal 6 ayat 1. Dia ngomong kok mengenai upah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu telah beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jika saudara dan saya lihat di dalam ayat yang lain itu, dia bilang dalam ayat 2, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Jadi ketika saudara baik di depan orang, dipuji orang, ya sudah bagi Allah, sudah dapat upahnya. Gak ada lagi upah di dalam kekekalan. Tapi mari saudara dan saya bandingkan dengan Yesus Kristus. Apa upah yang dia peroleh? Setelah dia menghidupi kehidupan spiritual, disiplin yang sangat ketat, dia meniadakan berhala di dalam hidupnya dia mengembalikan saudara dan saya pada posisi yang seharusnya. Apa upah yang dia dapatkan? Dia tidak mendapatkan apa-apa kan ya? Seperti orang munafik tuh. Orang munafik di dalam ayat yang kedua tuh tidak dapat apa-apa. Yesus nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Bahkan hanya sekedar untuk meletakkan kepala dia nggak dapat apa-apa. Meskipun dia adalah orang yang menjalani kehidupan spiritual yang betul-betul saleh. Disiplin yang sangat ketat. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Dia diperlakukan sama seperti orang munafik. Di dalam dunia ini, saudara dan saya menemukan Yesus Kristus menghidupi disiplin rohani, menjalani kehidupan yang saleh, lalu kemudian dibenci oleh siapa? Oleh orang-orang munafik. Dia dibenci oleh orang-orang munafik itu. Dan pada akhirnya, saudara dan saya menemukan bahwa orang yang saleh ini, orang yang sangat ketat menghidupi disiplin spiritual itu, kemudian dihukum oleh Allah di inti neraka, seolah-olah dia adalah orang munafik. Ini fakta yang saudara dan saya temukan di dalam Alkitab. Dia menemukan menghidupi spiritualitas yang sejati. Tapi diperlakukan seperti orang yang menghidupi spiritualitas yang palsu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, orang-orang munafik ini, mendapatkan upah orang benar atau orang saleh. Supaya saudara dan saya, pada posisi selanjutnya, dilepaskan dari belenggu dosa kemunafikan. Seharusnya. Ini yang terjadi pada kita kan ya? Kalau Yesus mengalami penghukuman orang munafik, maka saudara dan saya mendapatkan upah orang saleh dari dia. Tapi setelah saudara dan saya mendapatkan upah orang saleh, itu berarti saudara dan saya harusnya dilepaskan dari belenggu dosa kemunafikan. Saya kira firman Tuhan hari ini tidak terlalu menyenangkan untuk telinga Bapak Ibu dan saya. Tetapi ini panggilan untuk saudara dan saya karena saudara akan menemukan
Mungkin prinsip-prinsip yang akan jauh lebih tidak menyenangkan di dalam 3 khotbah selanjutnya. Bicara mengenai disiplin, tetapi kemudian pada saat yang sama dia mengorek hati manusia yang berdosa, dan biasanya itu tidak menyenangkan. Tetapi untuk hal-hal yang tidak menyenangkan inilah Yesus datang. Dia menjalaninya, lalu dia tidak mendapatkan upah yang pantas. Supaya saudara dan saya pertama mendapatkan upah yang harusnya dia dapatkan. Dan yang kedua, saudara dan saya kemudian sekarang bisa melayani Tuhan dalam spiritualitas yang saleh. Bukan dengan keluhan, bukan dengan persungutan, tetapi dengan sukacita dan gairah. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala anugerah yang telah diberikan bagi kami. Kami bersyukur karena Allah telah menebus menyelamatkan kami di dalam Kristus. Dan kali ini dia memberi firman, mengingatkan kami supaya kami yang telah mendapatkan benefit daripada karya Kristus, yang menjalani kehidupan yang saleh dalam dunia ini dan menebus kami. Bahkan pada akhirnya dalam proses penebusan itu, menanggung hukuman yang harus ditanggung oleh orang-orang munafik. Ketika kami memahami hal ini, ajarlah kami supaya kami boleh menikmati karya keselamatan Kristus itu. Dan bukan hanya menikmati untuk menantikan waktu di mana kami datang kepada dia, tetapi kami hidup sebagai orang-orang yang memang telah dibebaskan dari belenggu kemunafikan. Tolong kami, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang menjalani disiplin secara spiritual, baik di depan dan di belakang, di dalam ruang publik maupun di ruang privat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.